bahwa Al-Qur'an itu berkata bahwa laqad kafarul ladina qalu innallaha salisu salasa. Nah, ini artinya adalah telah kafir orang-orang yang berkata bahwa Allah itu ketiga dari tiga. Nah, ini jangan diartikan terjemahannya salisu salasa itu adalah salah satu dari yang tiga, tapi yang ketiga dari tiga. Saya memahami iman kekristenan itu tidak ada Allah itu nomor tiga dari tiga. Lalu apa yang dituduhkan Al-Quran sebenarnya? Ini dalam surat Al-Maidah 116 itu ada percakapan antara Nabi Isa dan Allah, yaitu yang Allah bertanya sama Nabi Isa, mungkin Bung Rudi sudah tahu, a'anta qulta linasi itagisuni wa ummiya ilahaini min dunillah. Apakah engkau Isa menjadikan kamu dan ibumu Tuhan-Tuhan selain Allah? Berarti Allah nomor tiga. Jadi Trinitas itu tidak ada Maryam di dalamnya. Ya, Trinitas betul. Yang dipahami oleh iman Kristen itu adalah Allah, Yesus, bukan Allah, Yesus dan Maryam, atau Yesus, Maryam dan Allah. Itu salah paham kalau saya bilang. Cuman Bung Rudi jangan bilang salah paham. Nah, ini ulama itu bingung menjelaskan itu. Ulama-ulama itu seperti Tobari, seperti Al-Qurtubi, ya, Ibnu Katsir. Mereka beralasan bahwa yang dikritik oleh Al-Quran itu adalah Kristen heretik. Bukan keimanan Kristen yang pada umumnya. Jadi Kristen yang dikritik adalah dulu di Arabia itu ada sekelompok Kristen perempuan yang menuhankan Maryam. Itu tahun berapa, Pak? Sekitar abad 4 Masehi sampai abad 4. Sementara Isa hidupnya kan abad 1, tahun 1 sampai tahun 33. Jadi ketika saya baca surat Al-Maidah yang Bapak bilang 116 itu, saya pun geli, Pak. Kenapa saya bilang geli? Karena menurut saya pertanyaan ini kenapa diungkapkan Allah? Ada ulama-ulama menjawab kepada saya, katanya Allah ingin menyindir. Loh, kemudian Isa menjawab, Isa menyindir. Apakah Allah dan Isa saling menyindir-menyindir? Kan tidak, ya kan? Baru ada yang mengatakan seperti Bapak itu bahwa tahun 325 katanya. Yesus diangkat jadi Tuhan, juga Maria. Saya bilang, Isa hidup tahun 1 sampai tahun 33. Kan gini, demikian. Artinya kalau 325, ucapan ini sudah false. Sudah tidak bisa ditempatkan untuk tahun 325. Kan demikian, Pak? Betul. Nah, betul. Sama dengan seperti Pak bilang tadi, abad keempat ada sekelompok wanita. Artinya betul. Ini sudah jauh melompat ke depan, sementara pembicaraan Isa dengan Allah itu adalah tahun 1 sampai tahun 33. Ini maaf ya Pak ya, kebanyakan ulama Islam itu tidak mengerti rentetan peristiwa dan rentetan sejarah. Mereka hanya melihat dan membaca tanpa mau berpikir ini terjadi tahun berapa. Itu penting loh Pak. Mohon maaf Pak Rudi, ulama siapa yang bilang seperti itu? Yang bilang apa Pak? Yang bilang apa namanya, Isa itu saling menyindir sama Allah, itu ulama siapa kalau saya boleh tahu? Saya bukan mengatakan ulamanya mengatakan siapa. Maksud saya begini loh Pak, ketika saya tanya ustadz-ustadz kristologi ini, atau mereka kan mengutip ucapan-ucapan yang dari tafsir. Kan demikian. Nah, sama apa, maaf ya Pak, saya agak salah sebut, apa asbabun apa? Asbabul nuzul. Iya, cerita turunnya ayat itu. Kan mereka banyak mengutip dari situ. Ayat turun. Iya. Nah, mereka tidak memahami konteks tahun atau perjalanan sejarah ini. Jadi mereka menjawab seenaknya saja. Dibilangnya, ini kan Allah ingin menyindir orang-orang yang menuhankan Nabi Isa katanya. Loh, siapa yang menuhankan Nabi Isa dan Maryam? Saya bilang, kalau sindir menyindir, terus kan Nabi Isa menjawab dalam ayat itu, Maha tahu engkau lah, apabila aku mengatakan itu, tak mungkin engkau tidak tahu katanya kan. Iya, memang betul. Jadi Al-Quran itu sebenarnya berdebat. Jadi kalau gambaran ulama-ulama kita dulu, Al-Quran itu apa namanya, ada timbul dari daerah yang primitif. Kita tidak bisa bayangkan betapa primitif. Nah, tapi kalau kita lihat Al-Quran, audiensnya itu sangat canggih. Caranya berdebat itu sangat canggih. Jadi kalau kita lihat surat Yasin pun di bab yang ayat-ayat terakhir itu perdebatan yang sangat sophisticated.
jadi dari zaman Plato filosofis itu. Jadi begini, kalau saya mati, ya, saya ini kan 70% air ya. Ketika saya mati, kalau saya dipanggil ke padang mahsyar, hidup itu berupa jasad atau roh saya. Nah, itu perdebat Al-Qur'an itu. Kalau berupa jasad saya, Allah itu harus mengambil air dari saya, dari jutaan pohon yang telah menghisap air saya. Gitu. Jadi Al-Qur'an di surat Yasin itu bilang kul yuhyihallazi ansya'aha awala maro. Siapakah yang membangkitkan dari tulang-tulang yang sudah remuk? Ini tidak masuk akal secara logika. Al-Qur'an mengakui itu. Ini tidak masuk akal secara logika. Tapi Al-Qur'an dalam 2 ayat selanjutnya memberi jawaban bahwa allazi ja'alakum minasyajaril adorinaro. Yang membangkitkan kamu dari tulang-tulang yang remuk adalah Tuhan yang membakar dari batang yang hijau. Lah ini kan tidak masuk logika gitu loh. Tapi perdebatan ini canggih ini ada. Kalau orang misalnya Islam sekarang bahwa Al-Qur'an itu sempurna, sudah firman Allah, sudah itu mitos. Jadi Bung Rudi harus menanyakan Al-Qur'an yang Anda pegang atau Al-Qur'an yang di surga yang sempurna. Yeah. Nah, gitu loh. Jadi mengenai ini juga saya juga sering mengatakan kepada ustadz-ustadz, ya kan, kalian meyakini bahwa Al-Quran itu sempurna, tidak diubah, tidak diedit-edit dan segala macamnya, kan demikian. Jadi saya bilang, kalau kamu meyakini bahwa Al-Quran itu sempurna, mengapa setiap bicara tentang isi Al-Quran, kalian tidak bisa dan tidak bukan harus mengambil dari Bible? Apa sebabnya? Dan demikian. Nah, Moko Ginta mengatakan bahwa Islam itu datang untuk mengkritisi orang Bible. Nah, Gus Beti mengatakan bahwa Islam datang merevisi kekristenan. Jadi saya bilang, betapa gampangnya kalian mengatakan merevisi, ya kan, mengkritisi. Urusannya apa? Kan demikian. Kecuali di dalam Al-Quran termaktub kalimat Kristen. Oke, artinya Allah Subhanahu wa taala mengenal yang namanya Kristen. Karena Al-Quran itu turun 610 sampai 633. 570 Nabi Muhammad lahir, di situ sudah ada kekristenan. Bahkan Ustaz Suharsono mengatakan yang melihat ciri-ciri Nabi di dalam diri Nabi Muhammad adalah pendeta Kristen. Artinya secara tidak langsung mengatakan bahwa saat itu tidak ada agama Islam. Tidak ada. Harusnya, itulah fakta Pak. Tetapi itu orang tidak rela dikatakan demikian. Nah, tidak ada agama Islam. Kemudian Nabi bertemu dengan malaikat Jibril di Gua Hiro. Dan demikian. Nah, pernah saya katakan kepada mereka, berpikir enggak kalian bahwa dikatakan bahwa Nabi itu bertemu dengan malaikat Jibril. Bagaimana sih bentuk malaikat itu? Mereka bilang rentang sayapnya 50 juta tahun cahaya. Entah apa-apalah kan 50 kilometer gini-gini. Loh, Gua Hiro itu kecil. Siapa sebenarnya yang dilihat Nabi Muhammad? Apakah Jibril ataukah yang orang kecil? Kan Gua Hiro ada sekarang masih ada Pak di Arab. Kecil, tidak besar. Tidak mungkin rentang sayapnya sampai. Maka ada di hadis itu dikatakan bahwa setelah Nabi Muhammad dari Gua Hiro menuju ke Khadijah, dibawalah dia kepada saudaranya saudaranya Khadijah yang orang Kristen. Lagi-lagi mengapa harus butuh Kristen? Ini ya Pak. Tetapi di dalam betul. Tidak disebutkan Kristen. Maka saya sering mengatakan kepada mereka, kalau kamu mengutip ayat dari Bible, ya sudah kamu beriman saja kepada Bible. Jangan malu-malu. Selesai toh. Iya. Jadi memang untuk pentahbisan Muhammad sendiri sebagai nabi itu diakui oleh Warakah bin Naufal ya untuk pertama kali. Nah, ini juga suatu keanehan menurut saya. Kenapa kok harus Kristen Nestorian yang mentahbiskan Nabi Muhammad itu untuk menjadi nabi pertama kali. Tapi begini, untuk kita kembali ke Al-Quran ya. Statement Al-Quran sempurna itu adalah sudah menjadi mitos. Jadi tidak ada suatu apapun untuk mempercayai itu. Kalau memang Al-Quran itu sempurna, pada surat Al-Mu'minun ayat 86 sampai 89 itu antara pertanyaan tidak nyambung sama jawaban. Apa Pak Rudi tahu itu? Coba Pak, saya daripada saya buka-buka,
Lanjut Bapak ucapkan aja ya. Jadi ada pertanyaan itu seperti ini bunyinya. Kul man robus samawati syaba'in wa rabbul arsyil azim. Siapa penguasa 7 langit dan pemelihara aras yang agung? Ya, jawabannya saya kulunna lillahi. Jadi ini tidak nyambung, kepunyaan Allah. Kalau memang itu pertanyaannya kulman, katakan siapa yang penguasa, itu jawabannya harusnya saya kuluna Allahu, harus ditambah alif di belakang saya kuluna lillahi. Kecuali pertanyaannya kulliman. Nah, itu kulliman robunna dan seterusnya, itu jawabannya saya kuluna lillahi, itu baru match. Nah, ini kan menunjukkan ketidaksempurnaan itu sendiri sebetulnya. Saya bukan sebentar. Saya heran ketika orang-orang Muslim juga mengatakan bahwa nabi-nabi terdahulu beragama Islam. Itu di Al-Baqarah 132 saya baca bahwa disitulah yang pertama sekali Islam itu Nabi Ibrahim. Karena dia bilang, janganlah kamu mati selain memeluk agama Islam kepada Yakub dan keturunannya kan. Nah, saya bertanya kepada mereka, apa sih dasar iman Islam ini? Kan sudah jelas lima rukun Islam itu kan. Mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kan demikian. Nah, apakah zaman Ibrahim itu sudah diucapkan? Mereka berasumsi Ibrahim kan mengakui bahwa dia adalah nabi. Kan demikian. Bukan, mungkin maksud mereka itu bahwa Ibrahim itu bukan Islam tapi Hanif. Hanif itu pengikut monoteisme. Nah, hal ini juga yang ingin saya tanyakan sama Pak Rudi dalam keimanan Kristen, bahwa Abraham itu sebetulnya kalau menurut dalam buku Yerusalem karya Simon Sebag Montefiore dan Profesor Christine Hayes dari University of Yale, itu Abraham itu sebetulnya bukan monoteisme tapi politeisme, karena dia menyembah El. Nah, saya ingin tanyakan sama Pak Rudi, siapa El itu? Kenapa kok berbeda sama Yahweh? Apakah El itu kan dewa tertinggi Kanaan ya? Jadi mempunyai istri Asyirah dan anak namanya Baal. Apa betul begitu? Mohon tanggapannya, Pak. Kalau saya dibawa ke sana, Pak, saya tetap berpegang teguh kepada kitab suci Bible itu. Kalau di Bible dibilang kan makanya Allah pun mengatakan akulah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Artinya yang disembahnya si Abraham ini yaitulah yang Tuhan memperkenalkan diri kepadanya. Memang ada dibuat situ Yahweh, Elohim sama satu lagi Adonai gitu kan. Nah, tapi kalau bagi saya melihat ini Abraham bertemu langsung dengan Tuhan memang tidak tatap muka ya, karena yang bertemu langsung itu hanya Adam ya. Nah, dari situ bisa saya katakan Allah yang disembahnya si Abraham itu monoteisme. Kenapa? Dia mengaku bahwa akulah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Itulah garisnya, Pak. Dan kita lihat Allah Abraham siapa, Allah Ishak siapa, dan Allah Yakub siapa. Mengenai dugaan, menurut saya kan dugaan jadinya masuk saya ya. Karena di Bible tidak tertulis itu. Bahkan di Al-Quran, bahkan di kitab-kitab para nabi yang berasal dari, atau kitab-kitab agama dari tanah Timur Tengah, atau dari situ, tidak pernah mengatakan bahwa Abraham itu politeisme. Itu saja jawaban saya. Kalau orang-orang sejarah pikirannya kan beda, Pak. Bisa jadi orang itu entah menggali purbakala peninggalan, tidak terjangkau pikiran saya, Pak. Jadi kalau menurut karena saya melihatnya secara iman, maka saya bicara iman. Kitab-kitab suci yang berasal dari sana tidak satu pun yang mengatakan Abraham, baik dalam Abraham maupun Ibrahim, politeisme. Itu aja, Pak. Oke, soalnya menurut sejarah juga tahun 450 sebelum Masehi, Bible Perjanjian Lama itu antara Tuhan yang El dan Tuhan yang Yahweh itu dikanonisasikan menjadi satu. Menjadi kitab Perjanjian Lama sekarang ini menurut Simon Sebag Montefiore dalam bukunya Yerusalem. Kalau Pak Rudi mau baca ya. Tapi begini, Pak, saya itu bukan alergi sama ahli, bukan. Tetapi saya selalu berkata kepada orang, saya ini hanya pengikut. Pengikut itu dibilang berbahagialah orang yang tidak melihat tetapi percaya. Kan demikian, Pak. Kalau mau dibilang saya percaya buta, memang harus buta. Karena selalu saya katakan, bahkan sama Sinandar atau Zulkifli, 1% saja atau satu kata, satu ayat aja kamu tak percaya, tinggalkan. Mengapa kau hidup di dalamnya? Maka kalau saya percaya sama dia, berapa ahli lagi yang harus saya percayai? Belum lagi masuk nanti kalau orang bilang, Salman Rushdie kamu nggak percaya nggak satanic verses itu?
Tentu orang menolak, nggak percaya saya, entah apa-apa dibilangnya gitu. Ya sudahlah, kita sudah punya kitab suci, maka selalu saya menolak orang kalau bicara dari segi sana. Ini kitab suci. Kamu percaya? Percaya. Maka inilah kita diskusikan. Saya selalu gitu membatasinya, Pak. Nah, Iya, iya. kembali sedikit Pak mengenai Ibrahim tadi beragama Islam itu. Saya bingung. Kalau Ibrahim sudah beragama Islam, karena kata orang sana kan din itu agama ini segala macam kan. Maka tidak mungkin Nabi Muhammad dinubuatkan oleh pendeta tadi atau ditunjukkan oleh pendeta tadi, tetapi memang sudah ada imam-imam muslim pada saat itu, ya kan? Tetapi faktanya di lapangan adalah Islam selalu membutuhkan Kristen. Namun ini Pak, aku bilang oknumnya, bukan semuanya Pak ya, selalu mendiskreditkan Bible. Saya tidak tahu tujuannya apa, tetapi niat mereka itu mensreanya, niat jahatnya sudah terlihat bahwa dia ingin mengatakan itu palsu, yang ini asli. Selalu saya tolak. Tuhanmu dengan Tuhan saya berbeda. Saya tolak. Saya bilang Tuhanmu dengan Tuhan saya berbeda. Itu aja lagi. Jadi mohon maaf interupsi sebentar. Jadi Pak Rudi lebih berdiskusi dalam sisi teologis ya kalau saya lihat ya. Jadi memang begini Pak Rudi, untuk memahami suatu agama dengan sisi teologis itu kita bicara konsep keimanan. Kalau konsep keimanan kita tidak bisa ganggu gugat. Ya. Contohnya seperti the sonship of Jesus. Kita tidak bisa ganggu gugat sebagai orang Islam. Biarlah Kristen dengan kristologinya sendiri, Islam dengan islamologinya sendiri. Biarkan distingsi-distingsi itu ada. Karena kalau kita cari persamaan, justru malah berbahaya. Iya. Contoh waktu Pak ahli siapa dari Perancis itu saya lupa namanya, itu menerbitkan sebuah buku, mengapa Islam dan Kristen dan Yahudi ini kita tidak jadikan namanya Abrahamic religion. Nah ini malah jadi konflik. Kenapa? Orang Yahudi mengklaim bahwa Abraham itu nenek moyang saya secara ras. Kristen bilang, oh tidak bisa, kami mengikuti ajaran Ibrahim. Al-Quran mengkritik lagi, Ibrahim itu bukan Yahudi juga bukan Nasrani. Nah ini kan malah jadi suatu polarisasi baru akhirnya kan. Jadi biarkan saja distingsi itu ada, kita mari saling menghormati. Ya jangan ibaratnya kalau misalnya Ibrahim tadi beragama Islam, Pak Rudi tolong baca di surat Muhammad, itu ada mungkin kalau tidak salah ayat 47 ya, itu Al-Quran berbicara bahwa memang tidak ada nabi atau sebelum engkau Muhammad itu yang mendatangi kaum di Arab itu, tidak ada. Itu ada ayatnya. Nanti saya bagi nanti lewat Skype anunya. Jadi memang kalau kepercayaan orang Islam bahwa nabi-nabi dulu beragama Islam, ya sudah biarkan itu kepercayaan. Padahal buktinya memang tidak. Seperti contohnya misalnya Ishak atau Ismail yang disembelih. Al-Quran mentendensikan bahwa yang disembelih memang Ishak. Tapi di dalam sumber-sumber Muslim, sumber-sumber Islam yang belakangan, saya tidak berani menyebut diri saya Muslim ya, karena Muslim itu artinya orang-orang yang benar. Bahkan sebelum Islam, orang-orang itu Muslim itu sudah ada. Ya. Jadi nama Islam sendiri itu sebagai pengikut Nabi Muhammad itu baru ada di zamannya Khalifah Hakam bin Marwan. Marwan bin Hakam, yaitu abad ke-8. Jadi Nabi Muhammad itu juga belum disebut Islam pengikutnya dulu, tapi yu'minun, kaum beriman. Ini dalam tesisnya Fred Donner. Ya, sebentar. Satu yang membuat saya menjadi berpikir mengapa, nah ini Pak aneh sekali. Makanya saya pernah bertanya juga sama Sinandar itu. Nuh itu contohnya, mengapalah dua kitab suci ini antara Bible dengan Al-Quran, manusia-manusianya hampir sama. Ya kan? Contoh Musa, Nuh, Abraham, Ibrahim hampir sama. Namun terdapat kisah yang berbeda. Kan demikian. Andai kata kisah itu sama ya sudah tak ada masalah. Namun kisahnya ini berbeda. Contoh Nuh di dalam Di dalam Bible itu anaknya dan istrinya selamat. Nuh di dalam Al-Quran anak dan istrinya selamat. Ya kan?
Maka saya selalu mengatakan, udah biarin aja. Nuh ada 2, tapi orang tak terima. Baik Kristen maupun Islam tak terima. Loh, saya bilang, jadi menurutmu Nuh berapa? 1. Kalau kamu bilang 1, berarti kau harus menyakiti orang lain. Baik Islam maupun Kristen. Ya kan? Artinya ada yang palsu di 2 kitab suci ini. Kan demikian pemikiran saya. Tetapi mereka tidak mau menerima. Maka saya bilang, oke, coba cari sejarah mana yang benar ini sekarang. Apakah istri Nuh mati, ataukah istrinya Nuh dalam Al-Quran yang mati, atau yang di dalam Bible yang selamat. Belum lagi kalau kita beranjak sampai kepada Nabi Isa, ya kan? Nabi Isa ini adalah puncak dari pertentangan 2 kitab suci ini, Pak. Oh, jatuh. Sorry. Gimana? Nah, puncak dari pertentangan 2 kitab suci ini adalah Nabi Isa, ya kan? Al-Quran turun tahun 610. Kisah penyalipan Nabi Isa atau yang dianggap oleh orang-orang itu adalah Yesus, itu tahun 33. Artinya ada rentang waktu 570 tahun sekian. Apakah selama ini Allah tidak membongkar masalah ini? Kan itu jadi pertanyaan kita. Mengapa setelah tahun 610 sampai 633, Allah membukakan sebuah rahasia, ternyata ada konspirasi. Konspirasinya apa? Ada korban salah salib. Kan demikian. Loh, yang disalib kan diserupakan, diganti. Nah, betul. Maka saya bertanya juga, loh, kenapa Al-Quran tidak berani mengatakan di dalam isinya, oke, terjadi korban salah tangkap, tidak masalah bagi saya, Pak. Tetapi kok tidak pernah disebut-sebut di sana Romawi. Hanya disebut orang Yahudi, seolah-olah orang Yahudi yang menyalibkan pengganti tersebut. Padahal konteks penyalipan dalam sejarah dunia, Romawi berperan besar selain Yahudi tadi. Nah ini, apakah memang Romawi ini dihilangkan? Atau Allah tidak paham? Nah, kira-kira gitu, Pak. Jadi begini, saya jelaskan dari Nuh dulu ya. Nuh ini kan kalau menurut sejarah ya, ini menurut historis ya, bukan teologis ya. Jadi kalau menurut historis, ini adalah adaptasi cerita dari Manu, dari agama Weda Brahmanisme, yang ada 2000 tahun sebelum Judaisme. Jadi Manu dan ikan, itu dan air bah, itu ada ceritanya. Jadi kalau di dalam Islam, semua nabi itu bukan hampir sama, semua sama. Ya, kalau Henok itu namanya Idris. Ya, dalam Islam. Jadi di dalam Islam, semua nabi itu dianggap maksum. Jadi Nuh itu juga kalau di dalam Bible Kristen kan tidak ada kata-kata nabi, tapi Nuh begitu aja kan. Tapi kalau di dalam Islam, semua itu dianggap nabi, dianggap maksum atau suci. Nah, kalau maksum atau suci, kita tidak bisa meneladani mereka. Justru karena mereka manusia biasa, kita bisa teladani mereka. Kalau di Bible Nuh itu suka minum misalnya, Lut itu berincest dengan anaknya perempuan misalnya. Nah, dari situ kan kita bisa Lut itu. Lah ya Lut kan, Lot ya. Ya, Nuh suka minum. Kalau Lot itu incest sama anaknya 2 itu. Nah, jadi itu kalau dianggap nabi, seperti Nabi Muhammad juga, itu dianggap maksum, suci, itu tidak bisa begitu. Kalau kita baca hadis ya, Nabi Muhammad itu manusia biasa. Ya, bahkan seorang ulama namanya Ahmad Khan dari Pakistan itu bilang, Fajrul Rahman dari Pakistan itu bilang bahwa Al-Quran itu 100% perkataan Allah, juga 100% perkataan Muhammad. Lalu kenapa kok begitu? Jadi begini, apapun yang dipikirkan Nabi Muhammad itu dianggapnya wahyu. Jadi mohon maaf, skandalnya beliau sama Zainab dan Said itu dimasukkan di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab 37. Jadi ini kan lalu Abdul Karim Asyurus, ulama besar juga, itu ngomong enggak apa-apa, itu memang Muhammad mengira bahwa apapun yang dipikirkannya itu adalah sebuah wahyu. Gitu loh. Nah, terus kalau misalnya Yesus, kita ngomong Yesus itu memang jadi center antara 2 agama ini. Dan tidak saya dibicarakan. Sejak dahulu Al-Quran ada, itu mengkritik. Al-Quran itu mengkritik. Jadi menurut Gerard Hotting yang menulis buku The Idea of Idolatry, itu beliau menyelidiki satu kata di dalam Al-Quran itu musyrik. Nah, kata musyrik itu sampai
menjadikan beliau profesor, itu dikatakan bahwa tujuan Al-Quran mengatakan kafir, musyrik itu untuk memenangkan perdebatan sebetulnya, bukan untuk tujuan lain. Oh, Gitu loh. itu. Jadi iya, jadi memang apa namanya, Yesus ini adalah netral dua agama ini sebetulnya. Yang dibicarakan Yesus itu Tuhan atau tidak itu kita tidak bisa diganggu gugat. Mohon maaf Pak Rudi, dalam hati saya juga saya percaya bahwa Yesus itu bukan apa ya, bukan Tuhan, gitu loh. Cuman seperti matahari mempunyai cahaya dan panas, itulah gambaran keimanan orang Kristen. Matahari pusatnya cahaya, lalu panas. Jadi bukan Trinity itu bukan triteisme. Jadi begini Pak, begini. Satu yang pernah saya waktu itu diskusi live ya, tapi bukan di Skype, bukan di YouTube, di Facebook, langsung live. Orang itu bertanya gini, kenapa orang Kristen itu menganut paham Tritunggal? Kan demikian kan? Sedangkan orang Muslim tidak mengenal Tritunggal. Saya bilang, kamu sebenarnya mengenal Tritunggal, tetapi kamu tidak mengerti apa itu Tritunggal. Datang dia, coba uji saya untuk saya mengetahui Tritunggal. Baik, saya tanya kamu, firman Allah itu hadirnya di dalam penciptaan atau jagat raya ini atau ketuhanan ini bersama-sama dengan Allah atau di luar Allah? Dia sempat terucap di luar Allah. Loh, berarti Allah harus mengambil dulu suaranya. Kan demikian. Bingung sendiri dia. Ini perdebatan filosofis ini ya masuknya ya. Jadi oke, dirubahnya. Ya di dalam Allah dong, karena itu kalam Allah, berasal dari Allah. Lah, berarti Tuhan tanpa firman bukan disebut Tuhan. Karena kamu bilang di dalam dirinya. Kan demikian Pak. Nah, baru saya bilang, siapa yang menghidupkan? Inilah yang kalimat terakhir ini yang tidak dimiliki oleh orang Muslim Pak. Kalau di kami kan jelas, Allah adalah roh. Roh adalah Allah, roh yang menghidupkan. Kalau di Muslim ada perpisahannya zat. Allah adalah zat, zat adalah Allah. Kan demikian. Ya kan? Lantas siapa menghidupkan? Zat kah? Roh kah? Inilah yang putus dalam perbincangan itu, Pak. Andai kata dia bilang bahwa Allah itu adalah roh, sama, selesai. Kan demikian. Nah, muncul lagi pertanyaan mereka. Bagaimana kamu menjelaskan konsep ketuhanan Yesus? Kan demikian. Saya bilang, saya tidak akan pernah berpaling daripada Kejadian 1 ayat 26 bahwa Allah mengatakan, baiklah kita menjadikan manusia serupa dan segambar dengan kita. Artinya tanpa disadar di situ, yang dirahasiakan Tuhan itu dibongkar. Bahwa Adam yang diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Apakah Allah punya tangan? Iya, saya tidak malu mengatakan bahwa Allah kami seperti manusia, punya tangan, punya mata, punya telinga, dan sebagainya. Saya katakan. Nah, sekarang bagaimana buktinya bahwa Adam itu serupa dan segambar dengan Allah? Pertama, Adam diciptakan tunggal. Bukan tidak bisa Tuhan menciptakan Adam 100. Bisa. Kalau diciptakan 100 maka Allah itu ada 100. Tapi Allah menunjukkan satu. Itulah Adam. Yang kedua, Adam diciptakan punya tubuh, roh, dan suara. Tiga inilah yang apanya? Tubuh kita ini satu, roh di dalam nggak kita ketahui itu, kita lihat, dan suara. Selebih itu nggak ada, hanya tiga ini. Sama dengan Tuhan ketika di Kejadian 1 ayat 1 sampai Kejadian 1 ayat 3. Itu diterjemahkan di situ. Kemudian Adam diciptakan laki-laki. Artinya Allah mau menunjukkan dirinya juga hampir seperti laki-laki atau berjenis kelamin laki-laki. Saya bilang langsung. Nah, memang orang itu, makanya Adam tidak beranak dan tidak diperanakkan. Kan demikian. Karena Tuhan juga tidak beranak dan tidak diperanakkan. Kan demikian. Nah, tetapi dari Adam Tuhan menciptakan manusia lain. Artinya Tuhan pun bisa menciptakan apapun yang dia kehendaki. Kan demikian. Tetapi pada mulanya tetap Adam. Nah, sekarang saya menjelaskan bagaimana konsep Yesus. Yang permasalahan orang ini kan Yesus, Pak. Mereka tidak bisa menerima konsep ketuhanan Yesus. Karena Yesus mengatakan, aku adalah utusan. Maka saya buat perumpamaan seperti ini. Seperti, bentar Pak ya. Sekarang Bapak lihat di layar Bapak siapa? Dan pernah mungkin Bapak tonton video saya ya. Yang Bapak lihat di depan saya adalah, di depan Bapak adalah Rudy Digital. Nah, maka dia dan saya adalah satu. Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapak adalah satu. Aku, sekarang di depan Bapak ini bicara, aku dan Rudy adalah satu. Itu konsepnya. Kemudian, Rudy yang depan Bapak berkata gini,
Apa yang kubicarakan berasal dari si Rudi. Apa yang aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang mengutus aku. Terpenuhi. Kan demikian. Nah, ini semua saya coba gambarkan bukan karena saya ingin mencari apanya Pak perumpamaan, tidak. Saya tetap berfokus pada Kejadian 1 ayat 26. Nah, maka saya bilang terputus hubungan Islam dengan Kristen adalah Kristen mengatakan Allah adalah zat, Allah adalah roh, Islam mengatakan Allah adalah zat. Itulah terputusnya, Pak. Jadi itu perdebatan filosofis dan teologis sekali. Kalau saya masuk ke ranah itu konsep keimanan masing-masing. Tapi yang mau saya bahas di sini adalah misalnya kalau saya ngomong Melkisedek ya, Melkisedek itu dalam Ibrani 7 itu tidak berayah dan beribu. Jadi ini kan juga menurut orang Islam juga jadi problem. Kenapa kok hanya Yesus yang Anda angkat jadi Tuhan? Kenapa kok tidak Melkisedek? Nah, itu bagaimana, Pak Rudi? Begini Pak. Ibrani 7 ayat 5 ayat 3 itu ya, Ibrani 7 ayat 3 mengatakan dia tidak berawal tidak beribu, tidak berbapa. Rahasianya adalah di Ibrani 7 ayat 5 di mana dikatakan bahwa perpuluhan itu diberikan kepada Lewi menurut hukum Taurat. Ayat 6 mengatakan Melkisedek itu bukan dari keturunan Lewi. Dialah satu-satunya manusia yang menerima perpuluhan dari Abraham. Maka kita kembalikan ke ayat 3. Dikatakan dia tidak beribu. Artinya Melkisedek itu tidak memiliki ayah dari kaum Lewi, garis Lewi. Tidak memiliki ibu dari kaum Lewi. Tidak berawal dari kaum Lewi. Tidak berakhir juga dari kaum Lewi. Karena dia ada sebelum Lewi hadir. Itu menjelaskan pasal 6 dan pasal 5 itu. Berarti itu seperti ametor ya, seperti ametor berarti yatim piatu, bukan berarti dia diciptakan langsung seperti Adam gitu, bukan ya? Bukan itu Pak, tidak berayah. Dia terlahir dari hasil, dia manusia seperti kita. Maksudnya dia tidak memiliki garis keturunan Lewi, karena Lewi kan belum hadir waktu itu Pak, belum lahir. Di ayat 6 kan dikatakan. Tapi ada kata-kata yang bilang seperti ini, kalimat hidupnya tidak berkesudahan. Nah, itu maksudnya bagaimana? Bahwa dia menjadi iman besar, tidak bisa dicabut apapun. Dari mulai hari itu dan seterusnya tidak berkesudahan, Pak. Ayat itu dijelaskan di Ibrani 7 ayat berikutnya, di mana Yesus juga ditunjuk dikatakan di situ orang kedua setelah Melkisedek yang tidak berasal dari garis keturunan Lewi. Maka dia adalah imam besar yang tidak berkesudahan. Kalau di Yahudi kan imam besar itu harus dari Lewi, Pak. Gak bisa dari yang lain. Hanya dua yang tidak dari Lewi. Melkisedek itu karena dia hadir sebelum Lewi ada. Yesus itu dari Yehuda. Tetapi dia juga imam besar. Nah itu Pak. Cuman orang menjadikan itu senjata. Bahwa lebih hebat Melkisedek daripada Yesus loh. Dia kan tidak mengerti konteks ayat itu. Dibaca pelan-pelan ayat Ibrani 7 itu, maka kita mengerti artinya. Tapi kalau saya ketika waktu bicara diskusi sama Pak Bambang Nursena ya waktu itu, Pak Bambang Nursena itu bilang Melkisedek ini seorang ametor, yaitu orang ametor apa gitu, saya lupa. Cuman itu berarti dia ini seorang dari kecil memang tidak punya bapak dan ibu. Itulah seperti yatim piatu begitu. Makanya saya sering juga berkata sama orang, saya minta maaf dulu, saya bilangnya sama orang-orang Kristen. Ketika saya bicara kekristenan, saya harus jujur. Saya tidak bisa hidup di dalam doktrin gereja manapun. Karena saya seorang pendebat. Kalau saya pendeta, ya saya bertahan di dalam doktrin kependetaan saya. Maka ketika saya dulu menulis mengenai Melkisedek ini tahun 2008, semua orang menentang saya. Mengatakan bahwa Melkisedek adalah Yesus. Saya bilang tidak. Karena apabila itu Melkisedek adalah Yesus, artinya Yesus sudah datang 2 kali. Artinya ketika Yesus datang di Yohanes itu, yang di tahun 1 sampai tahun 33, harusnya kiamat. Kan itu dibilang Yesus, kedatanganku kedua kali adalah untuk penghakiman. Ya kan? Orang bilang Melkisedek adalah cermin. Ya enggak. Melkisedek, Yesus adalah Yesus. Tapi kalau soal penghakiman ya, kita tidak semua orang Islam itu mengimani bahwa Yesus itu nanti datang kedua kali. Tidak semua. Bahkan Muhammad Abduh, ulama besar itu tidak mengimani itu. Saya tahu Pak.
Bahkan si Gus Iya. Mbeti udah buat video Nabi Isa tidak akan turun lagi gitu. Tetapi kan hadis mengatakan Pak, dia nanti akan turun bahkan menikah 40 tahun lagi dia wafat, memburu babi dulu mematakan salib. Saya pikir aduh, ini gimana ini ya. Itu ada Tapi nanti hadisnya. tapi di dalam hadis itu kan juga dibilang bahwa Nabi Isa itu akan mengikut Mahdi, Imam Mahdi itu kan. Jadi hanya sendiri. Jadi begini, untuk konsep ketuhanan dalam Kristen itu kan Trinitarian ya, Trinitas suci. Itu kalau menurut orang Islam kan tidak ada di Bible ditulis Trinitas, itu tidak ada. Ya, nggak ada. Tapi di dalam Al-Quran sendiri, tauhid itu juga tidak ada. Bahkan di dalam hadis juga kata tauhid itu tidak ada. Gitu. Ya. Mungkin Bu Rudi sudah tahu ya. Jadi konsep union atau penggabungan. Jadi konsep konsep ketuhanan dalam Kristen maupun Islam itu kalau bisa kita jangan saling menggugat. Karena itu keimanan. Ya, kalau kita mau bicara, kita bicara Pak, historis. Betul. Gitu. Jadi kalau misalnya ada yang ngomong bahwa kita ini kelemahannya di situ. Ulama-ulama kita dulu itu ya. Kenapa Islam itu mengalami golden age zaman dulu? Karena ulama-ulamanya itu sangat terbuka dengan perdebatan. Sangat terbuka. Tapi justru semakin ke sini umat Islam itu terbelakang. Jadi semakin tertutup. Saya ngomong satu kecap, mereka ngomong puluhan ribu kecap. Nah, ini kan menandakan bahwa mereka ini sangat tertutup mindednya gitu loh. Jadi mungkin itu saja Pak Rudi yang bisa saya sampaikan. Pak. Ya. Saya terima kasih Pak Rudi Ya, sudah sama-sama Pak. Makasih Pak ya. Senang saya bertemu. Nanti kalau misalnya di upload ke YouTube mungkin wajah saya bisa ditutup Pak Rudi. Iya, aman Pak. Aman. Oke Pak ya, sampai jumpa ya. Pak. Makasih sama-sama. Terima kasih. Shalom, shalom, shalom. Shalom.